Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-80, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dipusatkan di halaman Gedung MNM Yaware, Timika, Papua Tengah, pada Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan hadiah Lomba Cipta Menu LCM pangan lokal dari 6 distrik di Kabupaten Mimika. Acara dibuka oleh Bupati Mimika, Yohanes Retop, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Julius Koga. Dalam sambutannya, Bupati Junior mengatakan, pelaksanaan GPM merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menekan angka inflasi di daerah. Ia menegaskan, pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat agar tidak melemah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Hari ini kami bagikan bantuan cadangan pangan untuk beberapa distrik. Pemerintah hadir agar harga tetap stabil dan masyarakat tidak kesulitan membeli kebutuhan pokok. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika, Julius Koga, menjelaskan bahwa kegiatan GPM ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan sejumlah instansi, seperti Dinas Perikanan, Peternakan, Pertanian, serta Bulog dan Sharon Mart. Dengan adanya subsidi dari Pemkab Mimika, harga bahan pangan di lokasi GPM dijual jauh lebih murah. Misalnya, telur satu rak hanya Rp55.000, dari harga pasar Rp70.000, serta minyak goreng dan beras SPHP juga dijual dengan harga bersubsidi. Acara diakhiri dengan kunjungan Bupati ke setiap stand penjualan, sekaligus menyerahkan hadiah bagi para pemenang Lomba Cipta Menu Pangan Lokal. Melalui gerakan pangan murah ini, diharapkan masyarakat Mimika dapat memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, serta bersama-sama mendukung ketahanan pangan menuju masa depan yang lebih baik. Baik, yang pertama atas nama pemerintah Kabupaten Mimika saya mengucapkan selamat Hari Raya Pangan Sedunia yang diselenggarakan bukan saja di Mimika tapi di seluruh dunia diperingati. Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Mimika terus berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangan. Jadi terus berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Mimika. Dan ini merupakan program secara nasional, di mana kita terus berusaha untuk masyarakat, secara khusus di Kabupaten Mimika, jangan sampai lapar. Masyarakat Mimika juga bisa berkreasi untuk bisa membuat hasil-hasil kita untuk diolah secara baik dan kemudian dijual ataupun dibuat sebagai makanan-makanan tambahan. Bapak Ibu sekalian, salah satu juga adalah bagaimana masyarakat, pemerintah berusaha untuk membuat masyarakat jangan sampai punya daya beli yang tinggi, yang susah, harga mahal. Karena tugas kami adalah bagaimana mempertahankan atau bahkan menurunkan inflasi. Hari ini kita selenggarakan Hari Pangan Sedunia di sini dengan gerakan yang tadi ini, dengan gerakan pangan murah. Kemudian juga ada yang sudah tadi dilaporkan ya, ada lomba-lomba makanan, lomba menu makanan. Dan mungkin ke depan ya kita harap lomba-lomba ini dilaksanakan jangan di 6 distrik saja Pak, dibuat nanti di seluruh Kabupaten Mimika, karena Kabupaten Mimika ada 18 distrik. Jadi bagaimana supaya kita mengundang semua mereka, apakah kita lakukan di Timika kah, kita lakukan di distrik-distrik yang jauh kah, supaya semua orang dan perkembangan ekonomi bukan hanya ada di Mimika, bukan di kota Timika, tapi juga sampai di kampung-kampung. Gerakan pangan murah yang dibuat ini bukan saja selalu dilakukan di kota Timika, tapi sudah juga dilakukan sampai di tingkat-tingkat distrik. Juga kami laksanakan gerakan pangan murah ini. Ini secara nasional, seluruh Indonesia serentak. Kalau mau kita mau tunggu serentak itu kita nanti jam 12. Nah, sum ini tuh. Nah, jadi kita tidak bisa tunggu mereka. Kita harus mulai. Jadi ini kegiatan kita lakukan hari ini karena itu pangan
sedunia. Dan ini juga kita kerjasama dalam perlombaan lomba cipta menu kemarin itu kami kerjasama dengan chef cipta menu ini kami kerjasama dengan chef dari Horizon Diana, terus dinas kesehatan bidang gizi, terus teman-teman pemberdayaan perempuan, mereka yang dari tim penilai kita kerjasama. Untuk pangan Bulan lalu itu masih di beras sama daging babi itu masih tinggi di situ. Jadi yang kami lakukan hanya bisa bertahan di situ. Ini dia tidak naik, masih ada di harga beras sekilo masih ada di 19.000. Jadi masih sudah hampir berapa bulan ini dia sudah bertahan di situ. Karena beras ini dengan berbagai macam cara kami lakukan untuk menekan ini. ya, untuk dia bisa bertahan di situ. Kalau daging babi tidak bisa. Daging babi sementara ini kami agak susah untuk intervensi itu. Memang masih melonjak harganya. Ya masih di 250 kan, 200 berapa, 200 ribu itu masih di situ. Mudah-mudahan di Natal itu sudah ada bisa daging babi bisa teratasi. Memang ketahanan pangan sulit untuk menekan harga daging babi ya katanya. Sebenarnya sih kami sudah minta menyurat sama teman-teman di provinsi untuk daging babi ini dikeluarkan